Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan yang ketiga ya, mata kuliah strategi pembelajaran geografi. Saya akan share screen dulu. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Baik kawan-kawan mahasiswa. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membicarakan tentang mengenal teori pembelajaran. Nah, mengapa kita harus mengenal teori pembelajaran ini, kawan-kawan? Jadi, kawan-kawan, salah satu kompetensi guru adalah kompetensi pedagogik, ya, kemampuan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk itu guru harus memahami karakteristik siswa agar mampu memberikan pelayanan pembelajaran secara optimal. Nah, kemampuan guru dalam memberikan pelayanan akademik atau pembelajaran kepada siswa itu harus didasarkan pada pemahaman tentang teori pembelajaran. Mengapa? Karena pemahaman tentang terhadap teori pembelajaran itu sangat penting agar membantu guru dalam melakukan perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement. Kawan-kawan, masing-masing teori pembelajaran itu kan punya fokus yang berbeda-beda. Ada yang ke tingkah lakunya, ada ke siswanya, ada hasilnya, ada prosesnya, dan itu menghasilkan banyak aliran teori belajar atau pembelajaran yang bisa dikelompokkan dalam beberapa aliran utama. Di antaranya adalah behaviorisme atau behavioristik, kemudian kognitivisme, konstruktivisme, sibernetik, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini tidak akan semua disampaikan ya, karena nanti kawan-kawan bisa memperkaya. Dan nampaknya juga secara khusus untuk teori pembelajaran ini ada mata kuliah secara tersendiri. Oke, kawan-kawan, tujuan dari pertemuan ini atau unit ini atau materi ini adalah agar kawan-kawan mahasiswa itu memahami konsep umum dari teori pembelajaran. Jadi apa sih teori pembelajaran itu? Kemudian yang kedua, menganalisis beberapa aliran teori pembelajaran. Kawan-kawan mahasiswa, ini ada dua pertanyaan, silakan dipikirkan ya. Apa yang saudara pahami tentang teori pembelajaran? Yang kedua, bagaimana pandangan masing-masing aliran teori pembelajaran tersebut? Oke, kita akan lanjutkan. Kawan-kawan, ini secara pribadi ya, individu kalian diminta untuk membaca dan memahami bacaan 3.1 mengenal teori belajar dan pembelajaran. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, kalian diminta untuk memahami isinya dari bacaan tersebut. Misalnya pandangan umum dari teori tersebut, ciri-cirinya, tokoh-tokohnya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, ya. Jadi silakan dibaca pelan-pelan, dipahami. Dan untuk kali ini saya tidak akan memberikan assignment atau tugas yang diupload ya khusus untuk pertemuan ini. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memahami beberapa teori ya, beberapa teori yang harus kalian pahami dalam hal ini adalah teori pembelajaran. Ini sifatnya hanya overview saja. Bahwa teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka definisi teori itu mengandung 3 hal setidaknya. Yang pertama, bahwa teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan atau pernyataan-pernyataan ya.
teori menerangkan secara sistematis atau fenomena sosial dengan sosial yang lain dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Dan yang ketiga, teori menerangkan fenomena-fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana hubungan antar fenomena tersebut. Ini kalau kita mendefinisikan tentang teori ya, tentang teori. Jadi paling tidak ada 3 hal ini yang harus ada. Jadi ini dalam konteks akademik ini jangan disamakan dengan teori ya. Teori nampaknya lebih mudah daripada praktek. Tetapi di dasar adanya prakteknya. Jadi harus kita pahami kawan-kawan. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan masuk ke masalah belajar. Belajar merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat individual yang merubah stimuli ya, atau rangsangan yang datang dari lingkungan seseorang ke dalam sejumlah informasi yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. Jadi belajar itu intinya adalah proses perubahan tingkah laku. Ya karena ada faktor stimulus. Kemudian kemampuan yang merupakan hasil belajar dapat dikategorikan bersifat praktis dan teoritis. Jadi kemampuan yang dimaksudkan di sini ada 3 ranah ya. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 3 hal itu yang seharusnya muncul hasil dari belajarnya ya. Kejadian-kejadian dalam pembelajaran yang mempengaruhi proses belajar dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori umum tanpa memperhatikan hasil belajar yang diharapkan. Jadi akan banyak sekali peristiwa yang terjadi ya, itu merupakan bagian dari yang melengkapi kegiatan pembelajaran dan itu tidak bisa dihilangkan. Ya, jadi dalam belajar itu tidak bisa steril. Ibarat kalian itu menanam padi, ternyata yang tumbuh tidak hanya padi, tapi juga rumput. Nah, bagaimana memperlakukan keberadaan rumput itu merupakan seni dalam mengajar. Kawan-kawan, teori pembelajaran merupakan penerapan prinsip-prinsip teori belajar, teori tingkah laku, dan prinsip-prinsip pembelajaran dalam usaha mencapai tujuan belajar. Teori pembelajaran membahas prinsip-prinsip yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah-masalah praktis di dalam pembelajaran dan bagaimana menangani situasi praktis yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Teori pembelajaran merupakan suatu kumpulan prinsip-prinsip yang terintegrasi dan memberi petunjuk untuk mengatur situasi atau lingkungan belajar sedemikian rupa sehingga dapat membantu siswa mencapai tujuan belajarnya dengan mudah. Sederhananya begini, teori-teori belajar itu kan ada yang fokus pada siswa, proses, perubahan perilaku, hasil. Nah, guru dengan pemahaman-pemahamannya terhadap karakteristik dari masing-masing teori itu bisa menggunakan panduan kapan ini saya gunakan. Atau secara praktis, siswa ketika guru berada dalam situasi tertentu, apa yang akan dia lakukan. Karena tujuannya adalah, sekali lagi, memberikan layanan akademik agar potensi siswa itu bisa berkembang secara optimal. Sederhananya seperti itu. Nah, kawan-kawan, beberapa teori pembelajaran itu kan fokusnya bermacam-macam ya. Ada tadi tingkah laku, hasil, siswa ya. Nah, ini menghasilkan beragam aliran teori. Ada aliran behavioristik atau behaviorisme, ada sibernetik, ada humanistik, ada aliran kognitif. Di luar 4 yang ini saya sebutkan masih ada yang lain, misalnya konstruktivisme, aliran sosial, ya macam-macam. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan secara umum tentang
4 aliran teori pembelajaran ini. Oke, yang pertama adalah teori belajar behavioristik atau behaviorisme. Jadi kalau belajar tentang teori tentang ini, memang fokusnya pada ada perubahan pada tingkah laku. Ya, jadi teori belajar behavioristik menjelaskan belajar itu adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulus atau stimuli yang menimbulkan hubungan perilaku atau reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistis. Jadi dalam teori ini percaya bahwa rangsangan akan mendapatkan respon. Nah, bagaimana rangsangan itu dikembangkan, dibangun, dipersiapkan, diharapkan respon yang akan muncul adalah respon-respon tertentu. Jadi intinya seperti itu, bagaimana seorang guru mampu memberi respon yang positif agar stimulus yang positif agar responnya itu juga positif sesuai yang diharapkan. Sehingga dalam teori ini lebih menekankan pada pembiasaan, ya, pada pembiasaan. Berikutnya ada teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor internal dirinya dan bukan oleh kondisi lingkungan ataupun pengetahuan. Menurut teori belajar humanistik, aktualisasi diri merupakan puncak perkembangan individu. Kebermanaan perwujudan dirinya itu bahkan bukan saja dirasakan oleh dirinya sendiri, tapi juga oleh lingkungan sekitar. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya. Nah ini, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Teori ini mendorong guru menjadi seorang motivator, ya, bahwa siswa punya potensi, bahwa siswa punya kemampuan, ya. Jadi didorong dari dalam agar siswa mempunyai motivasi untuk belajar. Karena bagaimanapun juga kalau berdasarkan teori ini, sebagus apapun stimulus yang diberikan oleh guru, kalau dari siswa sendiri tidak ada motivasi, ya percuma. Maka tugas seorang guru adalah bagaimana menumbuhkan. Nah, ini sehingga ada beberapa istilah guru inspiratif. Mungkin cara mengajarnya mungkin nggak begitu bagus ya, tapi karena dia itu mampu menumbuhkan inspirasi bagi siswa, sehingga siswa itu menjadi termotivasi untuk belajar, untuk mengembangkan kemampuan. Dia punya semangat yang besar untuk mencapai prestasi. Ini teori belajar humanistik. Berikutnya kawan-kawan, teori belajar kognitivisme atau kognitivistik. Kawan-kawan, kalau dari teori ini, bahwa teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia atau siswa yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Teori kognitif menyatakan bahwa proses belajar terjadi karena adanya variabel penghalang pada aspek-aspek kognisi seseorang. Teori belajar kognisi lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, lebih dari itu belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Ini maksudnya begini kawan-kawan. Bahwa belajar itu tidak hanya perubahan perilaku seperti yang disampaikan oleh dari behaviorisme, tetapi lebih pada bagaimana siswa mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar. Maka kalau kawan-kawan pernah mendengar pembelajaran bermakna, nah disitulah guru dituntut untuk memberikan layanan pendidikan di mana siswa itu bisa belajar, ya. Kemudian dia merasakan dekat dengan topik-topik yang
pelajari. Jadi seorang guru itu harus mampu membawa siswa ke alam. Jadi apa yang diceritakan atau disampaikan oleh guru itu dekat dengan siswa. Inilah teori kognitivisme. Jadi mementingkan proses. Perkara bahwa nanti siswa itu ada perubahan tingkah laku apa tidak, itu bertahap. Yang penting adalah siswa punya pengalaman-pengalaman. Mungkin pada saat itu belum begitu dirasakan manfaatnya, ya mungkin. Tetapi pada periode berikutnya siswa akan menyadari bahwa apa yang pernah dialami itu ternyata ada manfaatnya. Tuh. Nah, berikutnya adalah teori belajar cybernetik. Teori cybernetik berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Ya, pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif. Menurut teori ini, belajar itu adalah mengolah informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif yang tadi, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang diperoleh yang akan dipelajari siswa. Ya, informasi inilah yang akan menentukan proses. Bagaimana proses belajar itu akan berlangsung sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Jadi begini, teori ini menekankan pada bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar ya melalui pemanfaatan sumber-sumber belajar yang bisa lebih efektif. Maka guru mendukung kegiatan pembelajaran ini dengan memanfaatkan media-media yang diharapkan bisa membantu siswa belajar lebih efektif. Jadi ini berkaitan dengan manajemen. Ya, jadi guru tidak harus menggunakan model-model pembelajaran yang konvensional, tetapi harus lebih inovatif. Pemanfaatan media, pemanfaatan sumber lain yang lebih bagus, yang lebih bervariasi, ini yang sangat diharapkan dari teori belajar cybernetik. Oke, kawan-kawan. Selain 4 teori belajar yang sudah kita paparkan, mana lagi yang kira-kira sudah kalian berhasil identifikasi? Nah, kalau kalian membaca sumber-sumber berkaitan dengan teori belajar, tentu banyak yang bisa kalian dapatkan. Itu 4 itu kan hanya contoh saja. Jadi bisa kalian kembangkan lagi. Dan di bagian akhir, dalam satu kelas ternyata tidak ada siswa yang sama persis. Semua punya keunikan dan karakteristik yang berbeda. Nah, inilah yang harus dipahami oleh guru dalam memberikan layanan pembelajaran di kelas. Kemampuan guru dalam memahami keunikan siswa sangat membantu untuk menghasilkan layanan pembelajaran yang optimal. Nah, tindakan perbaikan akan lebih optimal jika dilandasi pengetahuan terhadap teori-teori pembelajaran. Ingat, tugas utama guru adalah memberikan pelayanan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan teori-teori belajar itu dijadikan sebagai landasan yang sangat penting bagi guru untuk melakukan tindakan. Karena setiap tindakan itu pasti ada sintaknya, tahapan-tahapannya ya. Nah, itu diambilkan dari teori belajar. Itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kalau kalian nanti setelah ini membaca bahan bacaan tersebut dan jangan lupa poin-poin apa yang harus kalian pelajari, kalian baca. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.